ROC-nya lebih besar dari 0. Kemudian yang selanjutnya adalah sinyal T pangkat K dikali UT. Maka transformasi Laplace-nya sama dengan K faktorial per S pangkat K plus 1. Ya. Terus kalau sinyal dalam domain waktunya E pangkat min AT UT, maka transformasi Laplace-nya 1 per S plus A. Beda. Yang di bawah juga sinyalnya berbeda, berarti kan ini sinyal hasil apa namanya? Sinyal min E pangkat min ATUT. Berarti sinyalnya kalian cerminkan, kemudian min E berarti nanti gambar sinyalnya, kalau E biasa kan monoton turun gitu, tapi di atas positif. Nah, kalau min E ini berarti di bawah posisinya, di negatif. Sama, transformasi Laplace juga 1 per S plus A, yang beda hanya di daerah kekonvergenannya. Kalau yang di atas daerah konvergenannya lebih besar dari min A, yang di bawah kurang dari min A. Terus selanjutnya, kalau sinyal eksponensial ini di depannya ditambahin dikali T, maka di sini ada ditambah dengan S plus A dikuadratin. Sebaliknya, kalau di depannya ditambah min T, sama, di sininya sama, cuma beda di daerah konvergen. Kalau cos omega, Laplace-nya seperti ini, sin omega, Laplace-nya seperti ini, terus ini cos omega yang dikali sinyal eksponensial, persamaan Laplace-nya atau transformasi Laplace-nya seperti ini. Nah, nanti tinggal soalnya seperti apa yang keluar, tinggal kalian cari padanannya di tabel, gitu ya. Ini sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya, kalau yang di atas 3 baris teratas ini baru penamaannya ceritanya ya. Jadi kalau sinyal aslinya XT, kalau dalam domain transformasi Laplace menjadi XS, ROC-nya kita anggap sebagai R. Kemudian ada sinyal X1 sama X2, maka ada transformasinya X1S, X2S, ROC-nya kita anggap R1 dan R2. Nah, sifat yang pertama adalah linearitas. Maksudnya linearitas itu adalah kalau dalam domain waktu sinyal itu dijumlahkan, ini X1 ditambah X2, kemudian masing-masing itu di depannya ada konstanta tertentu A1 sama A2, maka di dalam domain S atau hasil transformasinya penjumlahan ini tetap sebagai penjumlahan. Berarti A1 dikali X1S, X1S itu apa? X1S itu adalah transformasi dari X1T. Di sini kan X1T. X1S ditambah A2 dikali X2S. ROC-nya seperti apa? ROC-nya adalah karena kita di sini ada 2 sinyal. ROC-nya ini bacanya apa? R1, terus ada ini, tanda ini R2. Tanda ini artinya apa? Ini ya, supaya memang. Tanda ini artinya apa? Irisan. Jadi nanti kalian punya sinyal X1, kalian tentukan ROC-nya, X2-nya juga kalian tentukan ROC-nya. Nah, hasil penjumlahannya, ROC-nya adalah irisan dari 2 area tersebut. Nanti kita pelajari di contohnya ya. Kemudian sifat yang kedua adalah pergeseran waktu. Jadi kalau dalam domain waktu, kita punya sinyal XT, jadi ini sinyal aslinya XT. Digeser waktunya sejauh T0. Maka dalam domain transformasi, tinggal, nah XT tadi transformasinya kan menjadi XS. Di depannya ditambahin E dikali min S pangkat T0. T0 itu menandakan apa? Menandakan pergeseran waktunya di sini sejauh apa. ROC-nya sama dengan sinyal aslinya. Jadi kalau kalian punya sinyal misalkan UT. UT itu tadi ROC-nya berapa? Kita balik lagi. UT, ROC-nya adalah real S lebih besar dari 0. Kalau kalian punya UT min 3, berarti kan sinyal UT yang bergeser waktu sejauh 3 satuan kan? Ya enggak? Kalian punya, kalau UT tadi transformasinya seper S. Berarti kalau UT min 3, berarti di sini transformasinya menjadi E pangkat min S kali 3 dikali dengan apa? 1 per S. ROC-nya sama dengan ROC sinyal aslinya sebelum digeser, berarti sama-sama real S lebih besar dari 0.
Itu kalau pergeseran waktu. Sekarang sinyal kita yang selanjutnya adalah pergeseran frekuensi. Pergeseran frekuensi itu dinyatakan di depannya ada eksponensial. Jadi sinyal asli kita xt dikali eksponensial pangkat S0t. Maka hasil transformasinya adalah xs. Berarti ini tadi xt-nya transformasinya menjadi xs tinggal dikurang dengan s0. Terus ROC-nya adalah R, berarti ROC yang aslinya, sinyal xs-nya ditambah dengan real dari S0. Gitu ya. Kemudian skala waktu. Kalau kalian punya sinyal XAT, dalam domain Laplace menjadi 1 per mutlak A dikali dengan xs. ROC-nya sama dengan AR, berarti A dikali R. A-nya itu tadi skalanya di sini, dikali dengan R. Jadi kalau misalkan kalian punya sinyal UT, kan tadi 1/S. Kalau U3T, berarti menjadi 1/3 dikali 1/S. ROC-nya, kalau tadi UT, ROC-nya lebih besar dari 0. Kalau ini berarti lebih besar dari 3 dikali 0. Ya berarti sama-sama 0 juga. Ya kalau di sini. Kemudian pembalikan waktu, X min T menjadi X min S. ROC-nya kebalikannya dari yang sebelumnya. Kemudian kalau diferensiasi dalam T, artinya sinyal kita diturunin 1 kali terhadap T. Maka dalam transformasi Laplace tinggal dikali S, depannya S dikali XS. ROC-nya ini dibaca apa? R itu berarti ROC sinyal kita yang sekarang, terus ada tanda seperti ini, R. Apa? Ini dibacanya apa? Ada yang ingat? Apa? Nah, kita nanti lihat contohnya ya. Selanjutnya, kalau tadi diferensiasi dalam waktu T, sekarang diferensiasi dalam S. Min T dikali XT, transformasinya menjadi D per DS dikali XS. ROC-nya sama. Kalau sinyalnya diintegralkan, jadi transformasinya ditambahin 1 per S di depannya. ROC-nya sama dengan R diirisan dengan real S. Kalau konvolusi, dalam domain waktu dia prosesnya konvolusi, kalau transformasi menjadi dikali biasa, ROC-nya juga irisan. Nah, jadi 2 tabel itu yang nanti kita gunakan dalam mata kuliah hari ini, dalam materi hari ini, sepanjang pertemuan hari ini ya, berarti 1,5 jam kita menggunakan 2 tabel ini untuk menjawab soal-soal nanti. Ini tabel transformasi yang pertama ini, yang kedua tabel sifatnya. Sekarang contohnya ini. Dengan menggunakan sifat, selain sifat berarti juga tabel yang pertama ya. Dengan menggunakan sifat, tentukan transformasi Laplace dari sinyal berikut. XT, sinyalnya adalah delta T min 3. Berarti sinyal dasarnya apa? Sinyal apa? Kalau dilihat dari sini, sinyal dasarnya adalah sinyal impuls yang pertama ya, sinyal daerah. Yang diapain kalau delta T min 3? Jadi semuanya diapain? Digeser. Pergeseran waktu sejauh berapa? 3. Delta T itu XS-nya atau transformasi Laplace-nya 1. Digeser sejauh 3, berarti nanti E pangkat min S dikali 3 dikali dengan 1. ROC-nya berarti sama dengan ROC sinyal aslinya. ROC sinyal aslinya atau delta T atau sinyal impuls itu adalah semua bidang S. Nah, kita lihat jawabannya. Delta T, nah ini. Sinyal aslinya adalah AT, yaitu sinyal impuls delta T atau Dirac T. Maka AT delta T itu AS-nya sama dengan 1, ROC-nya seluruh bidang S. Sinyal XT adalah sinyal AT yang mengalami pergeseran waktu sejauh 3. Maka transformasi Laplace dari XT adalah E pangkat min S dikali 3
dikali dengan AS, berarti di sini dikali 1, berarti jawabannya E pangkat min 3S, ROC-nya sama dengan sinyal aslinya, atau sinyal dasarnya, yaitu seluruh bidang S. Gitu. Silahkan kalau mau dicatat, yang nomor 2 dulu ya kita bahas. Nomor 2 soalnya adalah UT min 2, berarti sinyal dasarnya dari UT. Berarti sinyal UT yang bergeser sejauh 2 satuan. Berarti UT, sinyal dasar UT itu transformasi Laplasnya 1/S. Konvergennya lebih besar dari 0. Sinyal XT, berarti kan UT min 2 ini, adalah sinyal AT yang mengalami pergeseran waktu sejauh 2. Maka transformasi Laplace dari XT adalah E pangkat min S dikali 2 dikali dengan AS. Atau transformasi Laplace dari sinyal dasarnya tadi. E pangkat min 2S dikali 1/S. Jawabannya menjadi E pangkat min 2S per S. ROC-nya real S lebih besar dari 0. Silahkan dicatat dulu, nanti ada soal selanjutnya, ada berapa soal? Masih ada 5 soal, nanti coba kalian kerjakan.
Oh dia. Nah, sekarang coba kerjain 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 3, nomor sebelah sana. Nomor 4, nomor 5, nomor 9 dari pilih salah satu dari sana ya. 3, 4, 5, 6. Silahkan dari siapa yang mau maju. 7-nya paling banyak dari siapa yang enggak. 7. 3 sama 5. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan dari soal 1 sama 2 yang tadi kita bahas? Dicatat dulu ya, soalnya nanti saya tunjukin, saya balikin ke kamera. Sudah? Udah catat?
Tabelnya ini. Butuh tabel yang ini atau yang sifat? Atau kalian screen cap apa sekalian ini dulu deh. Kalian sudah punya belum slide ini? Belum ya? Nanti saya kirim. Kalau saya kirim sekarang soalnya di slide-nya ada jawabannya. Tadi soal yang ketiga turunan, berarti pakai sifat ini. Sifat yang di baris terakhir. Ya? Ya, konvolusi kalau dalam domain waktu, berarti kalau dalam domain S langsung pencarian biasa. Nomor 3, siapa dari kolom yang tadi yang mau baca? Jawabannya berapa? Nomor 3? 1 per S bukan semua. Betul, 1 per S. ROC-nya? Real S lebih besar dari 0. Oke, betul. Mau ngerjain di depan? Bisa. Yang lainnya dapat sama-sama super X. Nomor 3, kerjain nggak nomor 3? Sama. Ini enggak ya? Jadi nomor 4 ya. Jawabannya yang nomor 3 super S. Nanti kalau pengen tahu gimana, tanya sama? Taruri. Oh ya, ini sama Taruri ya. Kalau yang di rumah juga ya, jawabannya yang nomor 3. Soal nomor 3 itu pakai sifat diferensiasi terhadap T. D per DT dari TUT. TUT itu Laplasnya adalah 1 per S kuadrat. Kalau diferensiasi depannya dikali dengan S. Jadi S dikali dengan 1 per S kuadrat, sisanya 1 per S. Nomor 4 itu bedanya
Dituruninnya 2 kali, berarti nanti pengalinya S kuadrat. Kalau dituruninnya 1 kali, pengalinya S saja. Kalau dituruninnya 2 kali, nah tanda yang seperti ini, tanda yang ada nih, pangkat 2 seperti ini, supaya di rumah kelihatan. Nah, tanda yang ini, itu artinya diturunin 2 kali. Nomor 3 ya jawabannya ya. Nomor 3 itu sinyal dasarnya adalah TUT. TUT kalau ditransformasi lapaskan menjadi 1 per S kuadrat. ROC-nya real S lebih besar dari 0. Sinyal XT adalah sinyal AT yang diturunkan terhadap T sebanyak 1 kali. Maka transformasi lapas dari XT adalah XS sama dengan S dikali AS. Atau S dikali 1 per S kuadrat, sisanya menjadi 1 per S saja. ROC-nya real S lebih besar dari 0. Sinyal berarti XT D per DT TUT. Nah, berarti kan dapatnya XS-nya 1 per S. Punya zero, pelajaran yang lalu. Punya zero nggak 1 per S itu? Zero itu bagian atas atau bagian bawah? Atas. Punya S apa enggak? Tidak, berarti dia nggak punya zero. Punya pol? Apa enggak? Punya. Di S sama dengan 0. Oke. Nomor 4 dapat? Siapa yang dapat? Diturunin 2 kali. D kuadrat, D pangkat 2 DT kuadrat dari T dikali E pangkat min 3 TUT. Berapa hasilnya? S kuadrat per S tambah 3 kuadrat. S kuadrat per S tambah 3 kuadrat. Terlihat S kuadrat gini ya. S kuadrat per S tambah 3 dikuadratkan. ROC-nya real S lebih besar dari min 3 sama. Oke. Sinyal dasarnya dari T dikali E pangkat min 3 TUT. Balik ke tabel, T dikali E pangkat min 3 TUT itu ditransformasi lapas jadi seperti ini. 1 per S plus 3 dikuadratkan. ROC-nya real S lebih besar dari min 3. Nomor 5? Ini? Satu per S tambah 3. Lebih. Ya. Kita lihat. 1 per S tambah 3 S juga kita lihat. Soal nomor 5. TUT transformasi lapasnya 1 per S kuadrat sama. Oke, ROC-nya lebih besar dari 0. Terus cos 2pi TUT. BS-nya S per S kuadrat ditambah 2pi dikuadratkan. Oke, ROC-nya real S lebih besar dari 0. Kalau konvolusi tadi ROC-nya kalau 2 sinyal kayak gini irisan ya? Iya nggak? Irisan bukan tadi? Enggak, kalau konvolusi ROC-nya irisan ya, R1 irisan R2. Oke, maka SS-nya sama dengan 1 per SS pangkat 3 per 4pi kuadrat S. Oke, sama ya? Sama ya, jelas? Sama. ROC-nya kebetulan ini sama ya.
sama-sama lebih besar dari 0, ya irisannya ya lebih besar dari 0. Nomor 6, maksudnya single factor. Kalau di sini, kalau masih konfungsi dalam domain S, kita boleh konfungsi lagi lambernya 60 kali. Oke, kali pangkat S dikali dengan ini. ROC-nya yang sinyal di depannya ROC berapa? Ini berapa? Oke, ini. Yang nomor 6 sekarang. Ada dua bagian, UT-1. UT-1 adalah sinyal UT yang bergeser sejauh satu satuan waktu. Sinyal UT itu seper-S. Benar? Laplace-nya dikali dengan E pangkat min S. ROC-nya real S lebih besar dari 0. Bagian yang kedua adalah yang E pangkat min 2T UT. E pangkat min 2T UT, transformasi Laplace-nya adalah 1 per S plus 2. ROC-nya real S lebih besar dari min 2. Berarti nanti dalam domain S-nya tinggal dikali. Tinggal dikali, kemudian ROC-nya sekarang. ROC-nya adalah irisan. Yang satu lebih besar dari 0, yang satunya lebih besar dari min 2. Irisannya berarti lebih besar dari 0. Irisan itu yang kayak gimana? Yang kedua-duanya, anggota di kedua-duanya. Berarti kan satunya lebih besar dari 0. Berarti lebih ke sebelah kiri ya. Satunya lebih besar dari min 2. Nah, berarti kan yang dipakai atau yang dua-duanya diarsir kan yang lebih besar dari 0. Makanya nanti ROC yang dipilih adalah yang lebih besar dari 0. Gitu. Nomor 7, soal terakhir tadi siapa? Garis yang ini, kolom ini. XT sama dengan E pangkat min 2T UT dikurang E pangkat min 2T UT min 4. Ini berarti sifat linearitas. Tadi kalau linearitas dalam domain waktu dijumlah, dalam domain frekuensi juga tetap dijumlah. Dikurang juga gitu berarti. Berarti nanti tetap dikurang. Tinggal kalian cari E pangkat min 2T UT, Laplace-nya apa? Dikurang dengan E pangkat min 2T UT min 4, Laplace-nya apa? Oke, silahkan. Gimana? Buat semua deh yang nomor 7, kerjakan. Ini sudah dikasih sudah dikasih clue ya. Sinyal yang kedua, dan perhatikan E pangkat min 2T dikali UT min 4. Berarti kan itu sebenarnya adalah sinyal yang di depan ini, tapi bergeser 4
satuan. Nah, 4 satuan. Kan di sini ada T-4. Masalahnya, harusnya kalau di sininya T-4, maka yang ini, yang min 2T ini juga ada T-4-nya. Makanya di sini dirubah menjadi min 2 dalam kurung T-4. Tapi kalau di sini ditambah min 2 dikali T-4, berubah makna kan ya dari soal sebelumnya. Ada penambahan. Di sini penambahannya adalah E dikali dengan E pangkat min 2T dikali dengan E pangkat min 2 dikali min 4. Berarti min 8, E pangkat 8. Ada penambahan E pangkat 8. Kalau di sini kita tambahin T min 4. Makanya di belakang sini ditambahin lagi E pangkat min 8. Supaya menghilangkan yang E pangkat 8 di depan itu tadi. Gitu. Jadi jangan bingung kenapa sinyal yang ini menjadi seperti ini. Karena kita ingin menggunakan sifat, yaitu sifat pergeseran waktu. Menyamakan dengan yang di belakangnya, yang UT-4. Nah, kalau misalkan di belakangnya ada UT-4, di depannya juga harus UT-4. Berarti kan nanti ada penambahan E pangkat 8. Supaya E pangkat 8-nya itu bisa dihilangkan, di belakangnya ditambahin E pangkat 8. Berarti apa? Nanti AT yang pertama 1 per S plus 2. ROC-nya lebih besar dari min 2. Berarti sinyal yang kedua adalah sinyal yang pertama ini bergeser sejauh 4. Berarti 1 per S plus 2 dikali dengan E pangkat min 4S. Ya kan? E pangkat min 4S dikali dengan 1 per S plus 2. Oke. Itu BS-nya. Oke, coba kalian renungin dulu. Nanti ada di bawahnya ditambahin. Di sininya baru ditambahin kayak pangkat min 8. Ada yang mau tanyakan dari 7 soal ini? Ya. Itu yang di hasil akhir yang dikurangi dari pangkat min 4S plus 2 yang atas itu kenapa ditanya itu kan? Nah, karena di sini min8-nya mau digabung sama dia. Ini kan min8-nya hilang di sini ya. Nah, min8-nya berarti kan naik jadi pangkat di sini. 4-nya dikeluarin, maka di belakangnya jadi plus 2. Ini kan nanti kalau kalian keluarin lagi,
E pangkat min 4 dikali S, berarti E pangkat min 4S. Dikali dengan E pangkat min 4 kali 2, 8. Nah, apa pangkat penjumlahan itu kalau dikeluarin itu jadi perkalian. Ini kan harusnya E pangkat min 4S dikali E pangkat min 8. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari 7 soal ini? Nggak ada? Kalau nggak ada, coba kalian bikin soal sendiri. Ditukar sama teman sebelahnya. Nah, bikin soal, tukar sama teman sebelahnya. Habis itu kerjakan dan dikumpulkan. Kamu bikin soal sendiri, jawab sendiri. Bebas. Jangan yang kegampang ya. Nanti dikumpulin. Yang di rumah juga ya. Yang di rumah sekarang bikin soal sendiri. Bikin soal sendiri tentang inverse. Dan tapi harus menggabungkan dua tabel tadi ya. Ada sifatnya. Berarti kan harus ada minimal ada pergeseran atau konvolusi atau linearitas gitu ya. Kalian yang di rumah silahkan bikin soal sendiri. Satu soal saja. Terus cari transformasi Laplace-nya, terus gambarkan ROC-nya. Ditambah ya soalnya gambarkan ROC-nya juga. Misalkan kalau ROC-nya lebih besar dari 0 ya berarti kalian gambarkan kayak minggu lalu ya. 5 menit aja, jangan lama-lama. 5 menit aja.
Iya, iya. Panjang ya? Ada linknya, ada lihat. Ini
Lanjut ya, habis ini kan ada lagi. Nah, kita lanjut lagi sedikit lagi, yaitu tentang inverse dari transformasi Laplace. Jadi kalau inverse itu kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang tadi dari T dari domain waktu ke domain S, berarti kalau yang sekarang kita balikin lagi dari S ke T, atau inverse dari transformasi Laplace. Kalau minggu lalu sudah kita pelajari, transformasi Laplace itu kalau menggunakan persamaan dua ini, atau integral dari min tan hingga sampai tan hingga xt dikali e pangkat min xt dt. Ini kalau Laplace bilateral. Kalau unilateral tinggal ininya berubah dari 0. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke dalam xt, maka untuk mencari xt sama dengan seperti ini, 1/2 pj integral dari sigma min j omega sampai dengan sigma plus j omega dx s e dikali pangkat st ds. Kelihatannya sangat rumit ya. Nah, tapi kalimat sesudahnya menyatakan bahwa dalam menentukan transformasi Laplace inverse biasanya menggunakan bantuan tabel transformasi. Jadi biasanya yang keluar itu atau di beberapa textbook juga dalam mencari inverse transformasi Laplace itu selalu menggunakan bantuan tabel. Contohnya, ada beberapa contoh soal. XS sama dengan 1/S plus 3 dengan ROC real S lebih besar dari min 3. Coba kalian baca tabel kalian yang tadi. Kalau transformasi Laplace-nya bentuknya 1/S plus 3, domain waktunya seperti apa? Soalnya XT-nya. Ayo, gimana tadi? Yang satu? E pangkat min 3 UT. Coba kita lihat. XT-nya E pangkat min 3 T UT. Oke, betul ya. Nah, itu maksudnya. Berarti kalau yang nomor 2, 1/S plus 5. Sama apa beda? Ininya real S kurang dari min 5. Berarti yang mana? Min E pangkat minus 5T U. UT apa U min T? U min T. Ini ya. Yang nomor 3. S/S kuadrat plus 4. S pangkat 2 ditambah 4. Cos. Kalau cos S/S kuadrat ditambah omega coba apa kira-kira? Cos 2T UT. Cos 2T UT. Kalian perhatikan cos 2T itu kan di sininya S kuadrat ditambah omega kuadrat ya, omega 0 kuadrat. Nah, tapi di sini 4. Gimana cara 4 itu jadi omega 0? Berarti kan 2 kuadrat ya. Nah, makanya di sini cos 2T. Kalau S/S kuadrat ditambah 9, berarti cos 3T UT. Nomor 4. Cos 4T UT dikali E pangkat minus S 3T T3T. Kita lihat. E pangkat minus 3T dikali cos 4T UT. Ya, nomor 5. Nah, nomor 5, 6, 7 ini agak beda. Coba sekarang kerjakan. Nomor 5, 6, 7, 8. Nomor 5 paling gampang nih.
Nomor 6 anggap lebih kebalikannya sama nomor 5 aja. Nomor 7 lumayan. Perhatikan ROC-nya juga ya. ROC nomor 8 paling susah. Karena di sininya ada S pangkat 3, S plus 5. S plus 3 dikali dengan S plus 5 dikocok. Silakan dicatat dulu soalnya, nanti saya kasih clue-nya. Apa? Yang mana nomor? Unik harusnya. 5, 6, 7, 8. Pertama-tama bagian polnya kalian faktorisasi dulu, ya kan, supaya nanti bentuknya kan kalau bentuknya S kuadrat plus 4 S plus 3 gini kan nggak ada ya di tabel. Adanya kan yang kayak di atas ini, yang S plus 3, S plus 5. Nah, berarti clue-nya yang pertama-tama bagian polnya ini kalian faktorisasi dulu. Sesudah kalian faktorisasi, baru kalian pisah jadi 2 bagian pakai penjumlahan. Berarti nanti ada A dan B di atasnya. Kalian cari dulu A dan B-nya itu. Gini nih. Nah, ini difaktorisasi dulu. Kemudian setelah faktorisasi dapatnya seperti ini. S plus 1 sama S plus 3. Kemudian kalian pisah. S plus 1, S plus 3 di atasnya AB. Nah, kalian cari A-nya berapa, B-nya berapa. Berarti kan nanti persamaan 2S plus 4 per S kuadrat plus 4S plus 3 ini jadi 2 bagian ini. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa di-inverskan dengan menggunakan tabel. Kan di sini kelasnya mana ya? Dari mana? Dari kampus atau pulang dulu ke kelasnya? Kelasnya langsung ke 30. Sempat pulang berarti. Yang mananya? Berapa? Yang mananya? Berapa ketemu A dan B-nya? A sama B-nya ketemunya berapa? Sudah kita lihat ya. A dan B-nya ketemunya masing-masing 1 gitu. Caranya. Ini materi di mana ya kalian belajar ini ya? Ada di kalkulus 1 ada juga. Ketemu A sama B-nya 1, berarti kan nanti sinyal kalian, S kalian menjadi 1 per S plus 1 ditambah 1 per S plus 3. Jadi yang awalnya soalnya seperti ini tadi, 2S plus 4. Awalnya soalnya 2S plus 4 yang ini menjadi 1 per S plus 1 ditambah 1 per S plus 3. Udah, bisa tinggal cari di tabel. 1 per S plus 1, domain waktunya apa?
1 per S plus 1. E pangkat min 1 dikali S U T. 1 dikali T ya kalau nggak salah. E pangkat min T UT. Nah, yang di belakangnya 1 per S plus 3, domain waktunya E pangkat min 3T UT. Itu jawaban yang nomor 5. Yang nomor 6, tadi soalnya bedanya cuman ini real S lebih besar dari 1. Kalau yang nomor 6 tadi soalnya real S kurang dari minus 3. Berarti bedanya di mana? Soalnya berarti kan nanti sama-sama seperti ini, 1 per S plus 1 ditambah 1 per S plus 3. Bedanya yang ininya aja, ROC-nya. Kalau yang soal nomor 5 real S lebih besar dari 1, yang soal nomor 6 real S kurang dari minus 3. Berarti nanti soalnya jawabannya apa? Betul, min E pangkat min T U min T dikurang E pangkat min 3T U min T. Itu jawaban yang nomor 6. Jawaban yang nomor 7. Nomor 7 itu berada di antara real S kurang dari min 1 lebih besar dari min 3. Ini kan ROC-nya real S kurang dari min 1. Berarti kan ini bisa kalian pecah jadi 2 ya. Nah, yang pertama adalah yang ini, real S kurang dari min 1. Berarti yang ini 1 per S plus 1 itu kurang dari. Kalau kurang dari kan berarti min E pangkat min T U min T. Terus yang satunya real S lebih besar dari min 3 yang belakang sini. Berarti yang ini biasa plus E pangkat min 3T UT. Bayang nggak? Bedanya di mana? Nih, kan ROC-nya soal yang nomor 7 itu ada 2 bagian. Yang pertama yang kurang dari min 1, berarti yang sebelah sini, ini kurang dari min 1. Yang kedua, yang lebih dari min 3. Nah, kalian balikin ke tabel, kalau kurang dari, berarti yang ini, kalau min 1 berarti yang ini ya. Kurang dari, itu gimana? Domain waktunya, ternyata domain waktunya yang ada minusnya. Kalau yang lebih besar dari 3, domain waktunya seperti apa? Berarti yang biasa, yang positif-positif. Berarti E pangkat min 3T UT. Gitu. Itu kalau ROC-nya seperti ini. Ini kan tadi kurang dari, makanya di sini negatif semua. Negatif, negatif. Kalau yang ini lebih dari, makanya di sini positif-positif semua. Kalau yang ini 2, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Makanya ada yang negatif, ada yang positif. Nomor 8. Nomor 8 ini agak sedikit berbeda karena perhatikan soalnya S kuadrat tambah 2S plus 5 per S plus 3 dikali dengan S plus 5, di sini ada kuadrat. Nah, berarti ini juga sama kayak tadi, harus ada A, B, C. Kenapa di sini ada C? Karena di bagian penyebutnya, di sini S plus 5 kuadrat. Kalau ini pengen kalian pisah, nggak bisa langsung S plus 3 sama S plus 5 dikuadratin. Nggak bisa kayak gitu kan langsung. Harus ada S plus 5 biasa di sini yang ada pangkat. Jadi di sini A per S plus 3 ditambah B per S plus 5 ditambah C per S plus 5 dikuadratkan. Tinggal kalian cari A, B, C-nya. Ini cara mencari A, C, kemudian ini B. Ketemu berturut-turut A-nya 2, B-nya min 1, C-nya 10. Sehingga soal nomor 8 itu menjadi 2 per S plus 3, min 1 per S plus 5, dikurang 10 per S plus 5, dikuadratkan. Transportasi lagi. Inverse transformasi Laplace-nya menjadi 2E pangkat min 3T UT, dikurang E pangkat min 5T UT, dikurang 10 dikali T, E pangkat min 5T UT. Oke. Yang mau ditanyakan? Soal nomor ini
tentang inverse transformasi lapas, ada 8 soal. Nanti saya kirimin habis ini slide-nya. Sekalian sama yang minggu lalu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Saya lupa nge-record ini tadi ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Anang Ma'ruf ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ada? Belum, Bu. Oh, belum. Siapa yang minggu lalu dipanggil nomor bisa ya? Ada hari ini, hari ini? Yang mana? Oh, ini. Di rumah nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau yang di kelas ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, pertemuan hari ini saya sudahkan sampai di sini. Oh ya, tapi ada di itu tadi kan satu soal. Sekarang bikin lagi satu soal yang inverse. Sama kayak tadi. Teman sebelahnya di soalnya terus dijawab sama dia. Dan ini juga ya soalnya hampir satu lagi, tapi yang inverse. Kayak yang tadi. Di LMS. Nah, kalau yang hadir di sini, scan dulu nanti kirim ke LMS. Kertasnya juga kumpulin ke sini. Boleh.